Tuan silakan nikmati tehnya. Kak, dia adalah tubuh dewa pejuang yang dicari guru. Tampak biasa saja. Apa kita benar-benar harus membawanya kembali? Ada apa? Ayah, tidak apa-apa. Tanganku tidak apa-apa. Batu giok yang belum diasah. Tubuh emas sulit muncul. Apakah biasa saja? Coba saja, akan tahu. Bos tehmu sudah dingin, cuaca dingin begini. Bagaimana bisa diminum? Kamu. Biar aku. Bereskan ini. Maaf tuan, saya akan ganti dengan yang panas. Yang disebut teknik burung tidak terbang. Burung pipit di tangan tidak bisa terbang. Karena tidak ada tempat untuk bertumpu. Bahkan trik ini tidak bisa diatasi. Sebagai ayah dari pemilik tubuh dewa pejuang terlalu lemah. Ayah, kau tidak apa-apa? Bos, hanya teh panas. Untuk apa bersikap hormat seperti ini? Tuan ini mau teh panas kan? Biar aku bantu. Leshu, jangan nakal. Tehnya sudah panas, silakan diminum. Pantas saja tubuh dewa pejuang. Terkubur di pasar bersama orang biasa. Sungguh disayangkan. Maukah kau ikut aku ke aliansi spiritual? Menempuh jalan besar untuk mencari keabadian. Satu pukulan membelah langit, mengejutkan matahari dan bulan. Satu tendangan mengguncang jurang, menstabilkan alam. Itu keluarga Wijaya Selatan, salah satu dari 8 keluarga bela diri cepat pergi. Kenapa ibu datang? Hati-hati. Leshu. Leshu, apa kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Ryan Susanto sudah bercerai bertahun-tahun, kamu masih seperti biasa, tetap tidak berguna. Kalau ada bahaya, hanya berani bersembunyi di belakang anak. Ibu. Kamu masih tahu aku ibumu? Dulu kamu diam-diam pergi dari rumah tanpa sepengetahuanku. Aku dan paman mencarimu selama 8 tahun. Cepat ikut aku pulang. Aku tidak mau pulang. Di mana ayahku, di situ aku berada. Ayahmu? Kalau tidak karena kakek dulu buta, salah menilai orang, dia bilang dia adalah naga di antara manusia, menggunakan posisi pewaris kepala keluarga memaksaku menikah dan punya anak dengannya. Aku ini putri kesayangan keluarga bela diri, putri surga yang berbakat, mana mungkin aku bersatu dengannya. Terlebih lagi, dia orang tanpa tenaga dalam sama sekali. Menantu pria selama 10 tahun, selain menuangkan teh, mencuci baju, dan memasak untukku, tidak membantu keluarga sama sekali. Sampai kakek meninggal, barulah aku bisa bercerai dengannya. Aku tidak akan pernah mengizinkan anak perempuanku memiliki ayah yang tidak berguna seperti ini. Betul sekali. Leshu, kamu itu tubuh dewa pejuang yang satu dalam sejuta. Jika kamu ikut dengan pecundang ini, itu hanya akan menyia-nyiakan bakatmu. Sekarang ikut kami pulang, kembali ke Marga Jiang. Jangan bicara seperti itu tentang ayahku. Keras kepala tidak mau sadar. Orang, ikat nona besar dan bawa pulang. Apa kakak senior akan bertindak paksa? Bawa pergi tubuh dewa pejuang. Orang yang berkultivasi. Tidak terlibat urusan duniawi kalau dia saja tidak bisa memutuskan urusan keluarga ini. Apa haknya untuk berkultivasi? Tidak menyangka 8 tahun tidak bertemu tubuh dewa pejuang Leshu berkembang begitu pesat. Leshu, apa kau sungguh membenci ibu?
Saat kau memilih demi kekuatan bela diri, meninggalkan keluarga dan menceraikan ayahku, aku sudah mengerti di dunia ini. Satu-satunya yang peduli padaku hanyalah ayahku, hanya di tempat ayahku berada. Aku punya rumah. Baik, aku hormati keinginanmu. Tapi sebelum pergi, ajak aku melihat tempat tinggalmu. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu, ibu ingin bicara berdua denganmu. Pergilah ayah, bereskan ini sebentar, nanti pulang. Orang tidak berguna ini. Kau bukan orang tidak berguna. Siapa sebenarnya dirimu? Aku tadinya ingin membawa putriku menjalani hidup yang tenang. Tapi kalian memaksaku untuk bertindak lagi. Leshu, kamu adalah putri keluarga Wijaya Selatan. Bagaimana bisa tinggal dengan ayahmu yang tidak berguna itu di tempat kumuh seperti ini? Paman, aku baik-baik saja bersama ayah. Aku tidak merasa menderita. Tidak menderita, ini rumah bocor di semua sisi. Hanya bisa membakar arang ini untuk musim dingin. Ini sama sekali bukan tempat tinggal manusia. Dengarkan paman, pulang bersama kami. Leshu, pamanmu benar. Ikutlah kami pulang. Ibu berjanji memberikan yang terbaik untukmu. Tidak hanya membantumu membangkitkan tubuh Dewa Pejuang, tetapi juga ada kesempatan membawa keluarga Wijaya kembali ke puncak bela diri. Puncak bela diri lagi. Bicara terus, kamu hanya peduli tentang ini. Xiao Leshu, bagaimana caramu bicara dengan ibumu? Dia merencanakan masa depanmu agar kamu tidak ikut ayahmu yang tidak berguna itu. Apakah dia salah? Masa depan. Bu, kamu masih ingat ulang tahunku yang ke-6? Sejak aku ingat, itulah ulang tahun pertamaku. Kamu bilang akan di rumah menemaniku, tapi aku di depan pintu duduk menunggumu seharian, sampai gelap dan hujan membasahiku. Kamu tidak kembali. Setelah itu aku demam tinggi. Ayahku menggendongku berlari ke 3 klinik. Di mana kamu saat itu? Kamu sedang bertanding bela diri. Selama bertahun-tahun, kamu hanya peduli pada kekuasaan bela dirimu, tidak pernah mempertimbangkan perasaanku. Kamu mengajukan cerai pada ayah, menghancurkan seluruh keluarga. Hanya ayah yang tidak pernah peduli akan bakatku. Dia hanya peduli apakah aku setiap hari bahagia atau tidak, kenyang atau tidak, hangat atau tidak. Dia memang tidak bisa memberiku kehidupan mewah, tapi dia memberiku sebuah keluarga. Jadi aku tidak akan pergi kemanapun. Aku hanya ingin ayahku. Aku hanya ingin orang yang selalu menempatkanku di prioritas utama. Makan gratis di keluarga Wijaya Selatan selama bertahun-tahun harusnya udah pergi. Manik harapan putus kepala keluarga ke-13 keluarga Wijaya Selatan Jiang Yuntao mohon leluhur muncul. Hamba kecil Xiao Jiangtou bersujud pada leluhur. Xiao Jiangtou, 20 tahun tak bertemu. Katakan ada urusan apa? Dulu, tuanku mengingat pelayananku bertahun-tahun lalu, menganugerahi aku manik harapan, dan menjanjikan satu permintaan. Kini, 8 keluarga bela diri besar bermunculan bakat-bakat baru semakin maju pesat keluarga Wijaya Selatan melemah sudah diambang kehancuran. Mohon tuanku tinggal di keluarga Wijaya, bantu keluarga kami bangkit kembali. Hamba rela berkorban jiwa raga takkan mundur walau mati. Sudahlah. Karena aku sudah menjanjikan permintaanmu. Pasti akan aku bantu wujudkan. Tapi kau harus pikirkan baik-baik dengan status apa aku tinggal di keluargamu. Satu-satunya cucu perempuan hamba masih gadis di kamar, mohon tuanku menikahi cucuku angkat keluarga Wijaya ke puncak kejayaan. 10 tahun mendukung keluarga Wijaya Xiao Jiangtou. Semua janjiku sudah kupenuhi, kini kau telah tiada. Dan aku pun harus kembali ke tempatku sendiri, ayah. Aku anak perempuanmu. Kalau kau pergi, bawa aku.
Aku cuman ingin bersamamu menjalani hidup biasa. Sudahlah, di seluruh dunia dia satu-satunya darah dagingku. Demi dia, menyembunyikan nama menjalani hidup biasa bukannya tak bisa. Leshu, gimana kau bisa berpikir begitu tentang ibu? Setelah kau pergi, ibu mencarimu selama 8 tahun. Ibu cuman gak mau di sini. Seperti ayahmu jadi pecundang seumur hidup. Kau paham gak? Ayahku bukan pecundang, dia beda sama ibu. Setidaknya dia nggak akan memanfaatkan tubuh dewa tempurku sebagai alat membangkitkan keluarga. Leshu, kau... Baik, terserah kau. Pokoknya malam ini ayahmu gak bakal pulang. Apa katamu? Kalian apakan ayahku? Aku akan cari dia sekarang. Ayah, Leshu. Ayah, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Ada beberapa sampah di toko. Aku membereskannya jadi pulang terlambat. Ryan Susanto, kenapa kamu pulang sendirian? Di mana orang-orang kita? Orang-orang kalian. Aku tidak tahu. Maksudmu orang-orang kalian bukannya seharusnya bersama kalian? Syukurlah, kamu tidak apa-apa, itu yang penting. Sayang, mana mungkin ayahmu kenapa-napa? Kita mau makan, kalian berdua. Selamat jalan, tidak diantar. masak. Ryan Susanto, selama belasan tahun ini, kamu selain memasak apa lagi yang bisa kamu lakukan? Bu, Apa aku salah? Dulu keluarga lemah dengan bakatku seharusnya bisa bergabung dengan pendopo. Kekuatan sejati mengubah nasib keluarga. Hanya karena menikah denganmu, aku kehilangan satu-satunya kesempatan untuk menjadi murid pimpinan pendopo. pendopo kekuatan sejati. Benar. Dulu dunia persilatan kacau pimpinan pendopo yang menyatukan 8 keluarga besar, mendirikan pendopo kekuatan sejati membuka era keemasan persilatan. Itu adalah impian tertinggi semua pendekar. Manusia Nagachi, menikah denganmu bertahun-tahun, kamu selain mencuci dan memasak apa lagi yang bisa kamu lakukan? 10 tahun, tepat 10 tahun. Keluarga Wijaya Selatan, hanya aku sendiri yang berjuang baru bisa bangkit kembali. Dulu kamu sudah membuatku terbebani, sekarang masih ingin membebani putri kita? Aku, Vera Wijaya. Bagaimana mungkin aku menikah dengan pria tidak berguna sepertimu? Bertahun-tahun telah berlalu, tidak kusangka kamu masih terhalang daun. Apa katamu? Kamu pikir dengan bakatmu bisa masuk pendopo kekuatan sejati? Atau kamu benar-benar mengira dulu keluarga Wijaya Selatan yang hampir runtuh bisa bangkit berkat usahamu? Lalu, kalau tidak mengandalkan kakakku, masa mengandalkan orang tak punya tenaga dalam sepertimu, pecundang? Ryan, aku tidak mau berdebat denganmu. Setelah menikah denganmu selama ini, aku selalu mengandalkan diriku sendiri, sudah terbiasa. Sekarang aku hanya ingin membawa putriku pergi. Kau boleh bicara seenaknya tentangku, tapi putriku dia manusia bukan barang. Kemanapun dia mau pergi itu terserah dia sendiri. Dan kalian dengarkan baik-baik, selama aku ada di sini, tak ada yang bisa memaksa putriku. Kamu bajingan, kamu cari mati. Cukup. Ayah, istirahatlah dulu. Biarkan aku bicara sendiri dengan mereka, boleh? Dulu mengapa kakek menikahkanku dengan pria seperti dia? Seandainya suamiku adalah orang seperti ketua pendopo kekuatan sejati, masa aku akan serba terbatas dan sulit melangkah? Bu, kekuasaan dan nama besar sungguh sepenting itu bagimu? Kita hidup rukun sebagai keluarga, bukankah itu lebih baik? Kebahagiaan? Leshu, orang yang tak punya kekuatan tidak bisa mempertahankan kebahagiaan. Tubuh Dewa Pejuangmu sudah diam-diam diperhatikan oleh pewaris keluarga Hartono Utara. Mereka juga telah mengeluarkan perintah buronan dunia persilatan. Sekarang di luar, banyak sekali yang mencarimu. Kau pikir ayahmu yang tak punya tenaga dalam itu sanggup melindungimu? Keluarga Hartono Utara, dia sama seperti keluarga Wijaya kita, salah satu dari 8 keluarga besar persilatan. Kenapa mereka begitu sombong? Dulu, sebelum ketua pendopo kekuatan sejati menghilang, dia pernah di dinding batu tebing bertapa mengukir kitab latihan, Tai Xuan Jing, sebagai ujian masuk. Andi Hartono bertapa 10 tahun, memahami sedikit permukaannya, kekuatannya melonjak drastis, dan telah membawa keluarga Hartono menjadi yang pertama di antara keluarga persilatan. Jika bisa digabungkan dengan tubuh Dewa Pejuangmu, masuk pendopo kekuatan sejati sudah di depan mata. Apa? Pamanmu benar.
Selama ini keluarga Wijaya selalu ditekan keluarga Hartono, kekuatan kita sudah jauh menurun. Sekarang hanya tubuh Dewa Pejuang Mulah satu-satunya harapan kita. Leshu, ikutlah kami pulang. Hanya keluarga Wijaya yang bisa melindungimu sekarang. Bertahun-tahun lalu, aku meninggalkan kitab latihan ini. Berniat memilih satu orang sebagai penerus agar aku bisa pergi dengan tenang. Tak kusangka bertahun-tahun berlalu, kitab sederhana ini tak seorang pun bisa memahaminya sepenuhnya. Leshu sudah ketahuan. Sepertinya sudah waktunya aku kembali. Tak bisa tunggu lagi, Leshu. Ikut kami sekarang. Tapi ayahku, Awas ada aura pembunuh. Ibu, Andi Hartono telah berlatih teknik hati yang ditinggalkan oleh kepala pendopo kekuatan sejati selama 10 tahun. Dia sudah pantas disebut orang nomor 1 di bawah pendopo kekuatan sejati. Xiao Leshu memang memiliki tubuh dewa pejuang, tapi kurang pengalaman. Mungkin sulit menjadi tandingannya. Mau ikut campur? Jangan buru-buru. Aku juga ingin melihat orang yang dipilih langsung oleh guru. seberapa besar potensinya sebenarnya? Andi Hartono, bagaimana kau bisa menemukan tempat ini? Aduh, memalukan sebenarnya. Aku Andi sudah mengeluarkan surat perintah buronan untuk mencari tubuh Dewa Pejuang selama 2 tahun, tapi tidak berhasil. Kali ini aku harus berterima kasih pada kepala keluarga Jiang. Yang gue mau menunjukkan jalan sendiri. Serahkan tubuh Dewa Pejuang. Maka kalian bisa kulepaskan. Andi Hartono, dahulu ketua pendopo menyatukan 8 keluarga dan memerintahkan larangan keras pertikaian internal antar keluarga. Perbuatanmu sekarang apakah tidak mengindahkan perkataan ketua pendopo pada masa lalu? Kenapa harus keras kepala? Ketua pendopo sudah hilang 18 tahun. Aku sudah menguasai teknik hati ujian. Kakiku yang setengah sudah menginjak pendopo kekuatan sejati. Tubuh Dewa Pejuang ini bisa menyatu denganku adalah kehormatan besar baginya. Ikut aku kembali dengan patuh. Manfaatkan bakat tubuh Dewa Pejuangmu untuk membantu latihanku dengan baik. Saat aku memimpin pendopo kekuatan sejati, kaulah pahlawan terbesarnya. Dasar mesum mimpimu. Kupikir aku menanyakan pendapatmu. Serang. Kemampuanmu cuma segini, hanya bikin geli. Lihat baik-baik, itulah yang namanya serangan. Ibu Paman, kau keterlaluan. Leshu, jangan gegabah. Wah, ramai sekali. Ya, bagaimana kau kembali? Tempat ini berbahaya, cepat pergi. Aku pikir kamu belum makan. Aku belikan bakpao untukmu. Bagaimana? Apa kamu terluka? Bagaimana kalau makan bareng? Sudah saat apa ini? Masih kepikiran makan. Benar-benar sampah. Ryan Susanto. Aku tidak berharap kau bisa melindungi Leshu. Kalau kau pintar, cepat pergi. Jangan di sini memberatkan kami. Tamu datang. Aku sambut kok. Tapi kalian merusak barang-barangku. Itu agak tidak sopan kan?
Kepala keluarga Wijaya. Itu mantan suamimu? Kepala keluarga Wijaya, kau ini setidaknya berasal dari keluarga bela diri terkenal. Bagaimana kau bisa menikah dengan orang bodoh ini? Ini sudah diambang kematian, masih peduli dengan perabotan murahan ini? Hei, bocah, karena kau orang biasa, kau tidak berhak ikut campur dalam urusan bela diri kami. Aku hitung sampai 3, pergi sendiri. Jika tidak, kau akan mati. Pergi. Kudengar. Malam ini tidak ada yang pergi. Apa katamu? Maksudmu apa? Naga memiliki sisik terbalik, menyentuhnya pasti mati. Hari ini kau bawa orang ke rumahku melukai putriku. Kau dan anak buahmu satu pun jangan berharap bisa pergi. Kau yang diusir mantan istrimu pemilik warung teh selama 8 tahun sampah. Kau berani mengancamku, kau percaya tidak? Aku bisa membunuhmu sekarang. Ayahku tidak bisa bela diri. Kalau mau hadapi aku saja. Boleh juga. Semua properti dan ilmu keluarga Wijaya menjadi milikku. Dan kalian berdua ibu dan anak juga. Kenapa hanya dengan satu tatapan aku bisa merasa jantung berdebar? Kurang ajar. Hanya pemimpin pendopo kekuatan sejati pahlawan sepertinya yang boleh menyentuhku. Kau pikir kau siapa? Sombong sekali kau, tapi aku suka. Aku ingin lihat sampai kapan kau bisa bertahan. Aku, seorang kepala keluarga besar berlatih keras selama lebih dari 30 tahun. Jika aku kerahkan seluruh tenaga, belum tentu tidak bisa mengalahkanmu. Aye. Kau bawa Leshu bersembunyi dulu. Andi Hartono, seorang jenius setelah mempelajari ilmu hati pemimpin pendopo, kekuatannya sudah mencapai tingkat 9 alam bela diri. Kalau kita lawan langsung, kita kalah. Jenius? Hanya menurut pandangan orang bodoh seperti kalian. Apa katamu? Ryan Susanto, kau sampah berani sombong, kau masih belum cukup menyakiti kakakku, belum cukup parah. Sudah kukatakan hari ini tanpa izinku kalian semua tidak bisa pergi. Aku tanya kau menurutmu butuh berapa jurus untuk menang? Tidak banyak, hanya 3 jurus. Baik, aku bunuh kau. Juga hanya perlu 3 jurus. Membunuhmu hanya perlu 3 jurus. 3 jurus. Kamu pikir 3 jurus bisa membunuhku? Dasar penjual teh kampungan, kamu benar-benar tidak tahu diri ya? Ryan, bukan kamu yang bisa menyelesaikan masalah, hanya bicara besar, minggir. Ci seumur hidup hanya pengecut yang bersembunyi di belakang wanita. Andi, aku akan bertarung denganmu. Lihat baik-baik, sampah. Dalam 3 jurus. Mantan istrimu dan putrimu semua jadi milikku. Jurus tangan silang kekuatan menyentuh langit Andi Hartono, dijuluki orang nomor 1, jurus tinju meriam bisa menandinginya pertarungan sengit. Pantas jadi kakakku, kalau begitu bukan hanya 3 jurus, bahkan puluhan jurus, belum tentu ada pemenang asal bisa memanfaatkan kesempatan. Pasti kakakku yang menang, Ryan, kamu lihat. Ini baru pertarungan para ahli dasar sampah berani-beraninya bilang mengalahkan Andi dalam 3 jurus benar-benar tidak tahu malu. Hiasan tanpa isi. Dalam 3 jurus dia pasti kalah. Apa katamu? Satu jurus. Dua jurus, kepala keluarga Jiang, biarkan aku mengajarimu satu hal. Jangan banyak bicara. Keiji. Dalam pertarungan pendekar, segala sesuatu di sekitar adalah senjata. Kamu seharusnya sudah belajar itu. Kamu hanya bisa berguru padaku di kehidupan selanjutnya. Jurus ketiga ini cakar babi asin. Jangan. Jurus pertama.
Ryan. Latihan yang aku lakukan adalah yang ditinggalkan oleh pemimpin pendopo kekuatan sejati metode latihan ujian. Bagaimana mungkin kamu, meskipun kamu bodoh, tapi ada satu hal yang benar dari perkataanmu. Kamu. Mau apa kamu? Bukankah kamu bilang dalam duel pendekar apapun bisa menjadi senjata? Itu pertama kalinya aku takut pada ayah. Semua orang di sana terpaku oleh auranya, karena mereka tahu ayah tidak perlu 3 jurus. Cukup 1 jurus untuk membunuh pendekar nomor 1 jurus tinju meriam, dan 2 jurus sisanya cukup untuk membunuh semua orang di sini. Berantakan. Bajingan, kau berani membunuh? Dia tidak punya tenaga dalam. Pasti dia menggunakan semacam sihir. Kawan-kawan, atur formasi dan bunuh dia. Ya, kau. Aku sudah memberi kalian kesempatan. Sekarang hidup atau mati, tergantung seberapa kuat kalian. Ryan Susanto, mereka adalah 4 pembunuh utama keluarga Hartono. Jika bekerja sama, kekuatan mereka setara alam guru agung. Kau bukan tandingan mereka. Alam guru agung? Dulu saat aku mendirikan pendopo kekuatan sejati, 4 pendekar utama di bawahku bahkan belum pantas berdebat denganku. Hari ini bertarung dengan kalian anak muda, kalau diceritakan itu sudah cukup membuat kalian terkenal. Ayo. Cari mati. Kepala besi. Tidak mungkin. Kau ini orang yang bahkan tidak punya tenaga dalam, masa bodoh. Pertanyaan itu simpan saja untuk di alam baka. Serangan ketiga. Tembus 3 gunung. Buka kunci emas ini semua adalah jurus rahasia dari Tai Xuan Jing. Tai Xuan Jing. Bukankah itu metode latihan dari pendopo kekuatan sejati? Andi Hartono menghabiskan 10 tahun dalam isolasi baru mencapai ambang. Kamu yang hanya jualan teh? Mana mungkin? Ayah kamu ternyata bisa bela diri. Leshu. Maaf ayah, sebenarnya hanya ingin kamu menjalani kehidupan yang biasa. Orang biasa, hanya 3 jurus sudah membunuh 4 pengawal utama keluarga Hartono. Kau bilang padaku dia orang biasa, Ryan Susanto. Berapa banyak rahasia yang kau sembunyikan? Jangan sombong, Tuan Muda sudah mati, keluarga Wijaya semua harus ikut mati. Apa katamu? Kepala keluarga sudah bergabung dengan orang besar di pendopo kekuatan sejati. 3 hari lagi, pesta ulang tahun kakek Jiang, itulah saat keluarga Wijaya akan musnah. Bajingan. Orang-orang gila itu mereka akan menyerang di pesta ulang tahun. Ayah kak, kita harus cepat kembali. Aduh, kakek dalam bahaya. Kakek, angkat lebih tinggi lagi. Baik. Mau lagi aku mau. Tidak, kita harus segera kembali ke kota selatan. Jangan buru-buru. Ada ayah di sini, ayah tidak akan biarkan kakekmu kenapa-napa. Kalian berdua, sudah lama menonton keramaian ini? Bukankah sebaiknya kalian muncul sekarang? Bersatu dengan cahaya dan debu penuh misteri pintu segala keajaiban. Kalian bersembunyi dengan curiga di atap. Apa yang sebenarnya kalian inginkan? Nona Xiao, jangan marah. Kami tidak bermaksud jahat. Kami berdua berasal dari aliansi spiritual diutus guru untuk mencari Anda. Aliansi spiritual? Benar, fisikmu sangat langka. 1 dalam sejuta. Itu adalah tubuh dewa pejuang yang legendaris. Guruku, pendeta Gunung Naga, melihat bakat spiritualmu mengizinkanmu masuk ke gerbang kultivasi. Ini adalah anugerah yang didambakan banyak orang untuk menjadi abadi dalam 1 langkah. Cepatlah berterima kasih, ikut kami pergi menuju Gunung Suci. Aliansi spiritual Gunung Naga Tanah Suci kultivasi legendaris ternyata benar-benar ada.
Dengan bakat abadi, kau bisa melatih energi sejati dan mencari keabadian, bahkan melampaui seni bela diri. Keluarga Wijaya kita ternyata bisa melahirkan bakat seperti ini. Sungguh keberuntungan besar, Leshu. Cepatlah setuju, cepat setuju. Terima kasih atas niat baik kalian, tapi aku tidak akan pergi kemanapun. Aku hanya ingin bersama ayahku menjalani hidup biasa. Demi orang biasa, kau rela melepas kesempatan menjadi abadi. Kau gila? Menjadi abadi bukanlah hal paling membahagiakan di dunia, cita-citaku bukan di situ, maaf. Ini pilihan putriku, jika kalian berdua mendengarnya silakan kembali. Kembali, kau pikir kau siapa? Hanya kebetulan belajar sedikit di pendopo kekuatan sejati, dasar-dasar, lalu sombong. Hanya seorang pesilat latihan fisik bagi aliansi spiritual, kau tak lebih dari semut, jangan buat kami sulit. Bagaimana jika aku menolak? Kau? Sejak Raja Abadi mendirikan aliansi spiritual, yang terkumpul adalah semua orang dengan bakat spiritual terhebat di dunia. Mengolah kebenaran, melatih energi memahami jalan agung, yang tertinggi bisa naik ke alam atas hidup selamanya, seperti langit dan bumi. Ini adalah tempat yang tak bisa dicapai dunia fana, bahkan pendopo. Kekuatan sejati yang disebut puncak seni bela diri juga tak bisa dibandingkan. Cinta orang tua meski dalam pada akhirnya hanya 100 tahun di dunia fana. Demi pandangan pendekmu seorang kau korbankan jalan spiritual putrimu. Benar-benar tidak bijaksana. Kesempatan spiritual sulit didapat. Leshu, banyak orang menginginkannya tapi tak dapat kau pikirkan lagi. Waktu kecil, ibuku hanya memikirkan kekuasaan bela diri ayahku yang memasak untukku menidurkanku. Aku tak peduli kalian dewa atau peri, tapi di mataku hidup yang biasa lebih berharga dari hidup abadi jika tidak bisa bersama keluarga. Apa artinya hidup ribuan tahun? Leshu. Bodoh sekali, di dunia ini belum ada yang bisa menolak undangan aliansi spiritual. Aku tanya sekali lagi, kau yakin akan melawan kehendak guru langit dan melawan aliansi spiritual? Maafkan Dewa, putriku terpilih oleh aliansi spiritual. Itu keberuntungan besar baginya. Dia masih sangat muda. Aku akan membujuknya dengan baik. Bu, kamu tidak perlu membujukku. Aku tidak akan pergi ke Gunung Naga, apalagi jadi dewa. Aku hanya ingin bersama ayah. Dasar anak bodoh, kamu punya bakat spiritual dan dilirik oleh guru spiritual. Bagaimana bisa menolak? Ryan, cepat bujuk dia. Jangan hancurkan masa depan putri kita. Leshu sudah bilang, dia tidak mau pergi, asalkan itu pilihannya. Entah menjadi dewa atau hidup menyendiri. Aku mendukung. Mendukung? Ryan, sadarlah sedikit. Kamu hanyalah manusia biasa. Bagaimana bisa melawan mereka yang bisa memindahkan gunung, para kultivator? Kamu sengaja ingin menghancurkan putri kita, baru puas? Kakakku benar, kamu pembawa sial. Cepat, suruh Leshu pergi ke Gunung Dewa bersama mereka. Ternyata masih ada yang tahu konsekuensinya. Jangan buang waktu, ikut kami. Hari ini aku di sini. Siapa yang bisa membawanya pergi? Silakan coba. Dasar semut fana yang tidak tahu diri. Karena kata-kata baik tidak didengar, hari ini akan kuperlihatkan padamu apa perbedaan manusia dan dewa. Ayah, hati-hati. Hati-hati. Pedang Ki Hijau Pedang menyerang dari sisi tak terduga. Guru kalian seharusnya adalah Tianxi generasi ke-28 dari Gunung Naga. Bayu kan, bagaimana kau tahu nama guruku? Memasukkan energi ke tubuh tapi terhambat di meridian. Hanya tampak luar mewah tapi tak berguna, guru kalian. Begitukah cara dia mengajari kalian menggunakan energi sejati? Diam, brengsek. Kau pikir kau siapa? Berani menghina Tianxi Gunung Naga. Awan teratai merah musim semi, segala hal dekrit suci berjiwa cahaya keberuntungan, datanglah cepat. Ryan Susanto, jangan memaksakan diri, cepat minta ampun pada dewa. Materai teratai. Ayah. Ayah, kau tidak apa-apa, jangan menakutiku. Aku tidak apa-apa. Trik kecil seperti itu tidak bisa melukai ayahmu. Mulutmu keras juga, tapi serangan tadi aku hanya menggunakan 40% kekuatanku. Jika kau pintar, cepat pergi. Selanjutnya kau tidak akan seberuntung ini. Selanjutnya, kali ini tidak akan seberuntung itu. Cukup. Hentikan pertarungan ini, aku ikut denganmu. Aku pergi ke Gunung Naga, aku akan menjadi kultivator. Kumohon, lepaskan ayahku. Dia hanya orang biasa, dia tidak tahan pukulan kedua. Kalau sejak tadi mengerti situasi, tidak akan seperti ini. Kamu harus bersyukur memiliki putri yang baik, yang menyelamatkan nyawamu. Tidak punya kemampuan tapi masih berpura-pura. Hasilnya?
Bukankah Lesu harus mengorbankan dirinya untuk menyelamatkanmu? Jangan sok hebat menyusahkan orang lain dan diri sendiri. Ryan Susanto. Bahkan aku yang terbaik di keluarga bela diri yang telah melatih tubuh selama puluhan tahun tidak bisa melawan kultivator ini. Penghancuran level, jangan memaksakan diri. Akui saja. Ayah, setelah aku pergi, kamu harus baik-baik saja. Makan yang teratur. Pakai baju hangat kalau dingin. Maaf. Anakmu tidak bisa menemanimu lagi. Bagaimana? Sudah selesai bicara, jangan buang waktu. Leshu. Ayah sudah bilang, hari ini selama aku di sini, siapa tidak akan bisa membawa pergi putriku. Aura ini... Di dunia ini ternyata ada orang yang tidak bisa membaca situasi. Yang sengaja ingin mati. Hanya murid kecil dari Gunung Abadi. Dengan sedikit energi spiritual sudah sombong Leshu. Mundur. Ayah, Hari ini, aku akan mewakili gurumu yang tidak berguna itu. Pendidik kalian dengan baik. Orang biasa tetaplah orang biasa, sungguh naif dan konyol. Pedangku ini bernama King Shuang, terbuat dari besi dingin Kunlun. Di kolam pedang Gunung Naga, ditempa selama 49 hari, menjadi senjata spiritual. Kau bawa tongkat jelek itu, ingin menantangku. Pa, jangan bertarung dengan mereka lagi. Kau cepat pergi, aku rela ikut mereka. Asal kau tetap hidup. Bahkan jika seumur hidup takkan bertemu lagi pun aku terima. Sungguh gila, tongkat jelek melawan pedang dewa Ryan Susanto. Kau merasa hidupmu terlalu panjang? Mengajari kalian junior-junior ini tak perlu senjata dewa. Hanya tongkat jelek ini membunuhmu 10 kali pun tak cukup. Sombong, hari ini aku akan membuatmu. Manusia biasa ini melihat dengan baik apa yang sesungguhnya formasi pedang dewa. Pinjam wujud, ubah wujud palsu dan ilusi menjadi nyata, panggil senjataku menyentuh darah, mematikan. Mustahil sebatang tongkat jelek menghancurkan formasi pedang seribuku. Giliranku. Taiyuan. Yunmen. Jiwei. Adik. 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 Milikku. Lautan Kiku. Aku ini murid langsung Gunung Naga. Kamu cuma pendekar biasa. Bagaimana mungkin bisa menghancurkan lautan Kiku? Ilmu hitam apa yang kau gunakan? Orang yang berlatih mengutamakan spiritualitas dan pencerahan, aku hanya menggunakan teknik pijat titik biasa. Adapun kenapa kau tidak bisa menahannya, renungkan sendiri. Taiyuan Yunmen. Jiwei. Semua adalah titik vital tubuh, juga merupakan kunci kultivasi. Jika Dimas tidak dilindungi oleh energi baja, Gunung Naga menetralisir sebagian besar kekuatan. Mungkin sekarang jiwanya sudah hancur. Ini pasti bukan teknik pendekar dunia biasa ini. Teknik yang sangat tahu titik lemah kultivator. Dia. Siapa sebenarnya dia? Kakak. Dia bahkan berani memukul dewa. Mungkin dia benar-benar seorang master tersembunyi? Ryan Susanto. Apalagi yang kau sembunyikan dariku? Melihat gerakanmu tidak seperti orang biasa. Aku adalah murid kedua teratas dari guru surgawi Xiao Ximing Gunung Naga. Bolehkah aku tahu namamu? Ingin tahu namaku? Kau belum pantas. Jika benar-benar ingin tahu, kembali dan beritahu gurumu, guru surgawi Gunung Naga saat ini, suruh dia datang ke hadapanku. Dengar sambil berlutut. Berani, guru surgawi adalah yang tertinggi di kalangan dewa. Kau berani mengucapkan kata-kata gila. Kau terlalu sombong. Awalnya guru merasa kasihan padamu karena bakat, ingin memberi putrimu sebuah kesempatan, tapi kau malah menghina guruku. Jika sekarang kau berlutut dan bertobat, mungkin aku bisa meringankan hukumanku. Jika tidak, hari ini radius 100 li akan menjadi karena ucapanmu ini dikorbankan. Jangan banyak bicara, ayo bertarung.
Ini aliran 1000 daun bunga terbang milik kakak senior. Teknik ini adalah ilmu dewa tertinggi yang diajarkan langsung oleh Guru Agung. Bisa mati di bawah teknik ini, itu pun sudah merupakan keberuntunganmu. Inilah kekuatan dewa. Daun-daun kering di udara semuanya bisa membunuh. Bagaimana ini bisa dilawan? Perayaan Susanto, ini ilmu dewa, bukan ilmu bela diri. Tubuh fisik tidak bisa melawannya. Cian. Kun. Sen. Sun. Cahaya melayang, bayangan berlalu. Aku adalah arah. Aku adalah kejahatan tertinggi. 1000 daun menjadi duri. Karakter Zen. Ayah, hati-hati. Petir. Aura ini mengubah langit dan bumi. Langit dan bumi tak terbatas. Stempel gema 8 trigram. Mungkinkah Yang Mulia Raja Dewa telah kembali? Kak, Penghinaan hari ini kami, Aliansi Spiritual, akan mengingatnya. Pak, kamu tidak apa-apa. Apakah kamu terluka? Mereka beberapa orang tidak bisa melukaiku. Pak, ibu dan paman mereka pingsan. Kak, ada apa? Di mana dua dewa itu? Jadi, kamu yang mengusir mereka? Tuan keluarga utama tidak dapat menghubungi Anda. Kakek kepala keluarga khawatir, memerintahkan saya untuk datang menjemput. Ngomong-ngomong, 3 hari lagi adalah ulang tahun ke-60 ayah. Keluarga Hartono pernah berkata akan di pesta ulang tahun menyerbu rumah Wijaya. Kita harus segera kembali ke kota selatan. Pak, waktu kecil kakek sangat baik padaku. Kita tidak bisa membiarkannya celaka. Tenang saja. Ma, aku dan ayah akan pulang bersama kalian. Dia orang biasa tanpa tenaga dalam kok bisa tahu jurus Tai Xuan Jing. Kak, kamu terlalu banyak mikir menurutku. Dia paling cuma beruntung belajar beberapa jurus di dalam hanya kulit luarnya Tai Xuan Jing. Oh ya? Iya dong, pendopo kekuatan sejati tempat apa itu? Itu puncak seni bela diri. Orang biasa masuk ke sana meski cuma nyapu keluarnya bisa bangga gede. Kalau dia orang penting di sana, masa rela di keluarga kita jadi menantu selama 10 tahun, terima semua habis dan malah ajak Lesu lari jualan teh. Dia cuma orang kecil yang nggak sukses. Malu aja bilang. Mungkin kamu benar. Kali ini pulang ke kota selatan sekaligus bawa Leshu pulang ke keluarga. Jangan biarkan dia ikut Raden Susanto jalani hidup konyol begini. Anakku. Ini anakku. Sang Joko Prabowo. Bela anakku. Dulu pemimpin puncak pernah perintahkan melarang keluarga besar picu konflik, tapi keluarga Wijaya. Keluarga Wijaya iri pada anakku yang merenungkan ilmu pamungkas peninggalan pimpinan di tebing bertapa mereka. Mereka tega membunuh anakku. Itu belum cukup, mereka juga kejam. Tembok batu di tebing bertapa diledakkan hancur total. Ini penghinaan terhadap martabat pimpinan. Ini tantangan terhadap pendopo kekuatan sejati. Bagus betul keluarga Wijaya. Memprovokasi perselisihan dunia persilatan, membunuh putra kepala keluarga, bahkan meledakkan tebing batu. Benar-benar meremehkan pendopo kekuatan sejati. Ya mereka bilang juga. Pimpinan sudah hilang bertahun-tahun.
Barang peninggalannya sudah saatnya diganti. Bagus. Bagus sekali. Ini 3 jurus pertama Luohan Fumogong cukup untuk kamu menundukkan keluarga Wijaya. Kamu berangkat duluan, saya akan menyusul untuk keluargamu menegakkan keadilan. Terima kasih Joko Prabowo. Ini adalah 3 jurus pertama dari teknik Luohan Fumo. Cukup untuk membuatmu menundukkan keluarga Wijaya. Kamu pergi duluan. Aku akan menyusul. Untuk keluarga Hartonomu menegakkan keadilan. Terima kasih Joko Prabowo. Tuan, Nona. Nona sudah kembali. Dan Nona kecil juga. Apa katamu? Wang King dan Le Shu sudah kembali. Kakek. Le Shu. Benar-benar Le Shuku kembali. Baik, anak baik, biarkan kakek lihat apakah kamu kurus. Kakek, Leshu sangat merindukanmu. Anak ini, 8 tahun ini kamu pergi kemana saja? Ibumu dan pamanmu mencarimu sampai hampir gila. Apakah kamu menderita di luar? Kakek, aku tidak menderita. Selama ini, ayah merawatku dengan baik. Kamu masih punya muka untuk kembali? Dulu kalau bukan karena kamu menghambat, Wan King sudah lama masuk pendopo kekuatan sejati. Keluarga Wijayaku tidak akan terkatung-katung selama bertahun-tahun. Tidak punya kemampuan juga tidak apa-apa. 8 tahun lalu malah membawa pergi Le Shu secara diam-diam, menghancurkan masa depannya yang cerah. Kakek. Kamu diam. Keluarga Wijayaku tidak menyambut orang sepertimu, si pengecut yang hanya bisa menghambat istri dan anak. Orang, kemari. Usir tamu ini. Jangan kakek, ayah kali ini kembali khusus untuk melindungi kakek. Orang! Antarkan tamu keluar. Jangan kakek, ayah kali ini kembali khusus untuk melindungi kakek. Melindungi aku? Aku di sini baik-baik saja, kenapa perlu dia? Benar kali ini, di pesta ulang tahun kakek ada yang ingin menyerang keluarga Wijaya Selatan, jadi aku dan ayah khusus kembali. Apa yang sebenarnya terjadi? Ayah, saat kami menjemput Le Shu bertemu dengan Andi Hartono dan anak buahnya dalam bentrokan, Andi Hartono tewas secara tidak sengaja. Apa? Andi Hartono adalah seorang dengan tingkat 9 alam bela diri dan juga memiliki Tai Xuanjing sebagai pelindung. Di seluruh kota selatan, siapa yang bisa membunuhnya? Benar. Ryan Susanto. Ryan Susanto membunuh Andi Hartono? Wang King, kau bercanda denganku? Meskipun tidak tahu trik apa yang dia gunakan, tapi Andi Hartono benar mati di tangannya dan keluarga Hartono Utara juga menyebarkan kabar akan mengamuk di pesta ulang tahun kakek. Mereka sepertinya juga telah menjalin hubungan dengan orang besar dari pendopo kekuatan sejati. Mati di tangannya? Menurutku pasti Andi Hartono itu kehilangan kendali saat berlatih. Sehingga si tidak berguna ini hanya kebetulan belaka. Adapun pendopo kekuatan sejati, itu adalah puncak dari seni bela diri. Andi Hartono sudah mati, keluarga Hartono Utara punya apa untuk menjalin hubungan? Hanya gertakan saja. Ayah benar, setelah Andi Hartono mati, keluarga Hartono Utara sudah tidak berdaya. Murid keluarga Wijaya Selatan sudah berlatih bertahun-tahun. Apalagi ada kakak dan tubuh dewa pejuang yang berjaga, pasti mereka tidak berani bertindak sembarangan. Mungkin benar aku terlalu khawatir. Ryan Susanto, meskipun 8 tahun ini kau telah menyia-nyiakan Le Shu, tapi sekarang keluarga Hartono Utara sedang marah besar jika kau keluar dari gerbang keluarga Wijaya Selatan ini. Aku khawatir kau akan celaka. Jadi? Demi hubungan kita sebagai suami istri keluarga Wijaya Selatan bisa menampungmu. Kau tetap lakukan apa yang biasa kau lakukan dulu, asal jangan keluar dari gerbang. Nama besar keluarga Wijaya Selatan bisa melindungimu agar tidak mati. Hal-hal yang dulu maksudmu hal apa? Apakah mencuci pakaian dan memasak untukmu? Atau membuatkan teh jahe gula merah untukmu? Demi ikatan pernikahan kita, keluarga Wijaya Selatan bisa menampungmu. Kamu tetap lakukan pekerjaanmu yang dulu. Asal jangan keluar dari gerbang, nama keluarga Wijaya Selatan bisa menjamin kamu tidak akan mati.
Hal-hal yang dulu maksudmu hal apa? Apakah mencuci pakaian dan memasak untukmu atau membuatkan teh jahe gula merah? Ibu, ayah baru saja menyelamatkan kita tadi malam. Bagaimana bisa ibu membiarkan dia di sini melakukan pekerjaan kasar seperti ini? Lalu kenapa? Bukankah dulu dia juga melakukan hal yang sama? Tapi, Leshu, kali ini aku kembali untuk pesta ulang tahun 3 hari lagi. Bagaimanapun, masalah ini bermula karena Leshu. Aku pasti bertanggung jawab sampai tuntas. Setelah masalah selesai, aku akan pergi sendiri. ayah, Sudah 8 tahun, masih dengan sifat gengsi yang keras kepala. Kami baik hati memberinya tempat tinggal, dia malah bersikap ogah-ogahan. Sudahlah, kayu buruk tak bisa diukir. Pria yang tidak punya kemampuan tapi memaksakan harga diri di dunia persilatan hanya jadi bahan tertawaan. Biarkan saja. Yang lebih harus kamu pikirkan sekarang adalah ke depannya. Kedepannya, Julian Gunawan dari keluarga Gunawan, anak itu baru saja keluar dari pertapaan, kan? Ku dengar kekuatannya semakin meningkat. Dia sudah mantap mencapai tahap 8. Di antara generasi muda, dia yang terbaik. Aku ingat kalian berdua dulu sering berlatih bersama, sangat kompak. Udah bertahun-tahun anak ini. Selalu perhatian padamu. Untuk pesta kali ini, aku juga mengundang keluarga Gunawan. Ayahnya sudah membalas suratku, dia pasti akan datang sendiri. Yang ayah maksud adalah Julian Gunawan dari keluarga Gunawan. Kudengar 2 tahun lalu, dia sendirian menerobos kamp Serigala Gurun Utara, satu telapak tangan mengalahkan 7 bandit namanya terkenal. Benar. Keluarga Gunawan dan keluarga Wijaya Selatan bersahabat turun-temurun. Jika bisa menjalin hubungan yang lebih erat, tentu itu hal yang baik. Nanti di pesta, kamu bicara dengannya, bernostalgia. Pertama, Leshu sudah besar, memiliki ayah yang berstatus dan berkemampuan bisa memberinya masa depan yang lebih baik. Kedua, dengan dukungan keluarga Gunawan, meskipun keluarga Hartono Utara punya niat buruk, kita akan lebih percaya diri. aku mengerti, ayah. Kedua, dengan dukungan dari keluarga Gunawan ini, bahkan jika keluarga Hartono Utara punya niat buruk, kita akan lebih percaya diri. Aku mengerti, ayah. Nak, tadi malam, ayah bikin kamu khawatir, maaf ya. Tuangkan teh, biar gue yang menuangkan teh untukmu. Cih. Ayah. Hmm. Kakek bilang besok Julian Gunawan juga akan datang, ibu juga akan dengan dia. Kamu sedih? Aku dan ibumu sudah lama bercerai, dia mau dengan siapa itu pilihannya sendiri, bukan urusan gue. Hitung-hitung hari ya kamu dalam beberapa hari ini sedang haid, latihan terlalu keras bisa bikin tubuh tidak nyaman lap. Di dalam obat ini, aku tambahkan ramuan untuk memperlancar haid dan akar wangi mari. Minum selagi hangat. Kakiku kaku sekali, tolong pijat. Ryan, kamu sangat perhatian. Air cuci muka, ramuan hangat, teknik pijat, kamu melakukan hal yang bisa dilakukan pembantu sampai maksimal. Tapi kamu tahu tidak, aku tidak butuh ini kelembutan tanpa prestasi, kamu adalah suamiku. Tapi kamu bahkan tidak bisa melatih tenaga dalam. Kakek sekarang kesehatannya buruk. Setelah dia meninggal, kita bercerai. Laki-laki Vera Wijaya boleh tidak mencintaiku, tapi tidak boleh menjadi seorang sampah yang hanya berputar di sekitar wanita. Minum obat selagi hangat. Aku pergi. Ibumu datang. Berdiri lama tidak capek.
Leshu cepat tidur ya. Leshu cepat tidur ya. Maksud ayah, pasti kamu sudah tahu. Julian Gunawan dari keluarga Lin. Aku setuju untuk bertemu dengannya. Baguslah, jadi Jadi aku pikir, kamu tidak perlu karena sedikitnya harga diri yang menyedihkan lalu memutuskan hubungan dengan keluarga Wijaya Selatan. Tetaplah di keluarga Wijaya, itu bagus untukmu dan Leshu. terima kasih atas niat baikmu, tapi aku belum perlu. Kalau tidak ada, aku pergi dulu. Ryan. Ya, dulu aku tidak bisa masuk pendopo kekuatan sejati. Kalau bilang tidak dendam padamu itu bohong. Tapi Leshu, bagaimanapun juga dia putri kita. Dia sangat hebat dan dia memiliki tubuh dewa pejuang yang langka. Masa depannya tak terbatas. Aku tidak ingin karena amarah sesaatmu menghambat masa depannya yang cerah. Aku mengerti. Kamu bicara banyak bukankah karena takut setelah aku pergi, Leshu akan ikut denganku. Lalu keluargamu Wijaya kehilangan tumpuan tubuh dewa pejuang. Kenapa kamu berbelit-belit di sini? Aku, Ibu Leshu. Aku ingin putriku tinggal di sisiku. Salahkah? Bicara kasar, tubuh dewa pejuang Leshu diwarisi dari keluargaku Wijaya Darabela, diri turun-temurun. Kamu tidak berhak menghabiskan masa depannya. Darah Wijaya, jangan-jangan kamu kira tubuh dewa pejuang Leshu berasal dari keluargamu Wijaya? Kalau tidak, bukan dari keluarga Wijaya? Mungkin dari kamu? Terus, bukannya dari keluarga Wijaya? Apa mungkin darimu? Sudahlah Ryan, aku tidak mau bertengkar denganmu di sini. Kamu harus menerima kenyataan. Kita sudah bercerai. Sekarang satu-satunya yang aku pedulikan hanya masa depan Leshu. Itu saja. Masa depan Leshu. Aku pikir harusnya dia sendiri yang memilihnya. Jika dia ingin hidup tenang, aku akan melindunginya seumur hidup. Jika dia ingin mencapai puncak, aku akan membantunya menjadi yang tertinggi. Menjadi yang tertinggi? Ryan, kamu terlalu percaya diri. Aku akui, kamu punya hubungan dengan pendopo kekuatan sejati, tahu beberapa jurus Taekwondo. Tapi apa artinya? Pada akhirnya kamu hanya seorang diri. Di jalan persilatan, yang diperebutkan adalah garis keturunan, sumber daya, dukungan keluarga berusia ratusan tahun. Mengandalkanmu, apa yang bisa kamu beri pada Leshu? Hasil jualan teh yang kamu kumpulkan? Beberapa keping uang receh itu? Orang lain mungkin tidak bisa, tapi aku pasti bisa. Kamu bisa. Ternyata ayah benar. Pandanganmu sempit, tidak bisa melihat dunia ini yang luas dan sulit. Sikap emosionalmu hanya akan merugikan Leshu. Ternyata membiarkanmu tinggal di kediaman keluarga Wijaya adalah kesalahanku. Setelah acara ulang tahun ayah selesai, kamu segera tinggalkan kediaman keluarga Wijaya. Tinggalkan Leshu. Tunggu. Tidak perlu kau usir aku. 3 hari lagi setelah aku membereskan para pengecut itu, aku akan pergi bersama Leshu. Saat itu, aku akan memberinya kehidupan yang dia inginkan. Kakek Jiang benar-benar penuh berkah, keluarga semakin makmur. Nona besar juga tetap anggun seperti dulu. Anda semua terlalu sopan. Keluarga Wijaya bisa seperti sekarang berkat kerja keras Wan King. Saya hanya menikmati ketenangan. Lihat orang tidak berguna itu. Berdiri saja tidak benar. Aku benar-benar tidak tahu mengapa Leshu membawanya. Pewaris keluarga Lin, Tuan Lin telah tiba. Saya Julian Gunawan mengucapkan selamat kepada kakek Jiang, semoga panjang umur dan berumur panjang. Saya menyiapkan hadiah kecil, semoga kakek Jiang berkenan menerimanya. Permata naga harimau, sepasang, dan sebilah belati taring naga. Lihatlah, pantaslah Tuan Besar Lin. Hadiah sembarangan ini sangat berharga. Julian, anak ini. Kedatanganmu saja sudah cukup. Kenapa membawa barang berharga sebanyak ini? Wan King, kemari temui kakakmu Julian. Kalian dulu teman masa kecil, kan?
Tuan Lin, sudah lama tidak bertemu. Wan King, setelah sekian lama, kamu lebih menawan dari dulu. Pantas mendapat julukan mutiara nomor 1 di dunia persilatan. Lihatlah, ini baru yang namanya pewaris sejati dunia persilatan, keturunan ilmu bela diri, kepribadian, dan penampilan. Semuanya luar biasa dengan putriku, sangat cocok. Tidak seperti beberapa orang-orang yang tidak berguna. Menyia-nyiakan masa muda orang lain dulu jika bukan karena kakek Wang King yang keras kepala memaksakan keputusan. Mungkin saja aku sudah punya banyak menantu yang hebat. Oh, orang ini apakah ini yang terkenal itu, menantu yang diceraikan oleh keluarga Wijaya Selatan? Para pelayan ini langkahnya mantap, napasnya terkendali, bukan pelayan biasa. Keluarga Hartono Utara bergerak cepat ya. Saudara saya Julian Gunawan dari keluarga Lin, teman masa kecil Wan King. Sejak kecil kami sering berlatih bela diri bersama. Aku pernah mendengar Wang King bicara tentangmu. Sepertinya tidak memiliki latar belakang keluarga yang terkenal. Juga tidak memiliki bakat bela diri yang luar biasa. Ya, 10 tahun lalu datang ke keluarga Wijaya Selatan, hanya melakukan pekerjaan seperti menyajikan teh dan air pijat dan setrika. Beberapa tahun lalu meninggalkan keluarga Wijaya Selatan, lalu membuka kios teh untuk mencari nafkah. Hari ini dalam perayaan ulang tahun kakek Jiang, aku tidak tahu saudara Xiao datang dengan status apa. Jangan-jangan datang untuk membantu di dapur. Tuan bercanda, tempat duduk di keluarga Wijaya Selatan ini sangat berharga. Penjual teh seperti ini mungkin bahkan tidak punya kualifikasi untuk mencuci piring di keluarga Wijaya Selatan. Betul menurutku Nona Jiang dulu jika memilih Tuan Lin. Mungkin keluarga Wijaya Selatan sudah tidak seperti sekarang ini. Sial. Aku tidak mengizinkan kalian bicara seperti itu tentang ayahku. Aku tidak akan membiarkan kalian bicara buruk tentang ayahku. Le Shu, mundurlah. Orang dewasa sedang bicara, mana ada tempatmu bocah untuk ikut campur. Sudahlah. Lagi pula dia ayah dari cucu keluarga Wijaya. Datang menumpang makan itu wajar saja. Tapi bagaimanapun hari ini pesta ulang tahun kakek Jiang. Jangan-jangan kau bahkan tidak punya hadiah, datang dengan tangan kosong? Hadiah? Oh, aku sudah siap. Oh, benarkah? Kalau begitu keluarkan saja, biar semua orang melihatnya. Ya, keluarkan dan tunjukkan pada semua. Aku ingin lihat, apa yang bisa kau berikan, barang luar biasa apa. Apa ini, jarum bordir? Hadiah macam apa ini? Betul, lihat apa yang Tuan Lin berikan. Itu dari daftar pisau terkenal. Belati gigi naga peringkat keempat, terbuat dari besi hitam, sangat berharga. Dia cuman kasih jarum jelek. Sungguh tidak malu. Ryan Susanto, ini hadiahmu, sehelai jarum jahit jelek. Jangan-jangan kau sudah miskin gila. Mau bawa barang ini? Buat kakek Jiang menyulam? Sudahlah. Dia itu orang kampung yang tak pernah lihat dunia. Saudara Lin, sebaiknya sekarang buka kotaknya, pamerkan senjata sakti ini. Kebetulan, biar si sampah ini belajar sesuatu. Baik, karena adik sudah bilang, maka biar kakek Jiang sendiri yang buka. Tunggu. Ryan Susanto, apa yang kau lakukan? Kotakmu bermasalah. Apa katamu? Ryan, diam. Aku dulu hanya menganggapmu kurang mampu. Setidaknya kau orang yang jujur. Tapi hari ini, kau ternyata demi gengsi pria yang menyedihkan itu, kau rela di depan umum memfitnah Julian. Sejak kapan kau menjadi begitu hina? Hei Ryan, ketulusan keluarga Lin bukan untuk kau fitnah. Paman Jiang Codangka ini tidak hanya menghinaku, tapi juga mengganggu pesta ulang tahunmu. Tidak boleh dimaafkan. Kurang ajar, Julian benar. Orang kesini. Usir orang yang ngawur dan berhati busuk ini, pukul dengan tongkat. Kakek, ini bukan urusanmu. Usir aku? Pikirkan baik-baik ya. Kakek, ayahku tidak pernah berbohong. Kenapa kalian tidak percaya padanya?
Dia memfitnah pewaris keluarga Lin di depan umum. Leshu, kenapa kau masih membelanya? Fitnah? Kotak ini belum dibuka. Mana ada fitnah? Kakek, ayahku benar. Tolong beri dia kesempatan lagi. Jika ayahku salah, Leshu rela dihukum menggantikannya. Ini. Baik, karena kau ngotot kado ulang tahunku bermasalah, hari ini ku beri kau kesempatan untuk membuktikannya di depan semua. Jika tidak bisa membuktikan, kau dan putrimu harus berlutut di depanku, di depan Paman Jiang, dan semua tamu di sini bersujud minta maaf. Jika aku bisa membuktikan kotak ini memang bermasalah. Sialan benar ada masalah, aku Julian Gunawan akan berlutut di depan sampah sepertimu, bersujud minta maaf, dan panggil kakek. Setuju. Hari ini Ryan Susanto akan menderita. Betul berani melawan pewaris keluarga Lin. Bukankah itu mencari masalah sendiri? Hadiah ini aku sendiri yang menyuruh orang menyiapkannya. Pasti tidak ada kesalahan Ryan Susanto. Aku tunggu kau bersujud minta maaf. Ini pisau terbang beracun dari pasukan bunuh diri. Dia ternyata menggunakan tenaga dalam untuk membuka kotak itu. Jika dibuka dari depan, pisau beracun akan langsung mengenai wajah orang yang membuka kotak saat itu sudah menjadi mayat. Tidak mungkin, ini pasti tidak mungkin, pasti kau yang menukar hadiahku, tuan-tuan. Keluarga Lin adalah keluarga terhormat, mana mungkin melakukan hal keji seperti ini. Pasti orang rendahan ini. Yang menukar hadiahku lebih awal ingin menjebakku. Benar-benar bodoh. Sampai sekarang masih belum paham saat kau datang ke keluarga Wijaya, hadiahmu sudah ditukar orang. Apa katamu? Ayah. Kakak. Ulang tahun ke-60, jalan ke alam bakat terbuka saudara Jiang hadiah untuk keluarga Hartono ini. Apa kau puas? Hari ini kain merah diganti putih, pesta ulang tahun jadi acara berkabung. Hei, Pak Wijaya tua, apa kau puas dengan pengaturan ini? Hei Zhao, kau menerobos pestaku dan kau suruh orang memukul putriku. Apa maksudmu sebenarnya? Apa maksudmu? Kalian keluarga Wijaya Selatan yang keji ini telah kejam pada anakku. Aku juga ingin bertanya padamu, apa maksudmu? Anakku Andi Hartono sejak kecil, usia 3 tahun sudah belajar silat. 5 tahun, tubuhnya mahir. Di atas tonggak bunga plum, dia berlari seperti angin. Dia melihat senior berlatih tinju 3 hari, lalu bisa meniru seluruh jurus dengan sempurna tanpa kesalahan. Para guru di klan, semua memanggilnya jenius bela diri yang langka dalam 100 tahun, dan juga harapan masa depan pendopo kekuatan sejati. Tapi kalian keluarga Wijaya Selatan, tega melakukan kekejaman, membunuh anakku. Andi Hartono menginginkan tubuh dewa pejuang putriku. Gagal menculik, malah berniat membunuh. Kematiannya sepenuhnya karena kesalahannya sendiri, tidak bisa menyalahkan orang lain. Bagus, tidak bisa menyalahkan orang lain. Pepatah bilang, nyawa bayar nyawa. Bagaimanapun, keluarga Wijaya Selatan yang membunuh anakku. Hari ini aku datang, pasti akan kubantai seluruh keluarga Wijaya kalian. Untuk menenangkan roh anakku di surga. Mau apa kau? Andi Hartono kubunuh. Aku bertanggung jawab sendiri. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Wijaya lainnya. Leshu, apa yang kau katakan? Bajingan itu jelas dibunuh oleh Ryan Susanto. Kenapa kau ambil alih kesalahan? Tidak peduli bagaimana, hari ini kalian keluarga Wijaya Selatan, tidak ada satupun yang bisa pergi. Anjing Zhao, kau terlalu keterlaluan. Kau seenaknya di wilayah keluarga Wijaya. Apa kau pikir keluarga Wijaya tidak punya orang? Di mana para pemuda keluarga Wijaya? Hari ini aku datang dengan persiapan, mana mungkin aku biarkan orang-orang sembarangan itu mengganggu pertunjukan kita? Apa? Apa yang kau lakukan pada pemuda keluarga Wijaya? Apa yang terjadi? Mau tahu? Baiklah. Ayo kita main game dulu. Pendopo kekuatan sejati Joko Prabowo akan segera datang. Sebelum dia tiba, kalian semua yang hadir, jika ada yang bisa mengalahkanku, maka akan kuberi keluarga Wijaya jalan hidup. Zugule. Sebelum aku pergi, aku perintahkan dia menjaga pendopo kekuatan sejati. Bagaimana mungkin dia bersekutu dengan keluarga Hartono Utara? Bagaimana? Berani main? Zhao Jingtian, kau menghina keluarga Wijaya di depan umum. Apa kau pikir tidak ada yang bisa mengalahkanmu? Aku akan bertarung denganmu.
Bagus, keluarga Wijaya. Akhirnya ada yang punya nyali. Jangan banyak omong, orang tua, terimalah kematianmu. Ilmu setan apa ini? Tenaga dalamnya dalam seperti lautan, seperti memukul lempengan besi. Ilmu Luohan Fumo. Kalau tidak salah ingat, ini seharusnya ilmu rahasia milik Duguli. Bagaimana dia bisa... Hanya segini kemampuan keluarga Wijaya, katanya sudah berusia 100 tahun. Hanya begitu saja, hari ini terbukti keluarga Wijaya tua dan muda tidak ada satupun yang selamat. Paman Zhao, 8 keluarga bela diri ini pada dasarnya berasal dari akar yang sama, saling terhubung. Tindakanmu hari ini sudah keterlaluan, bukan? Kamu? Julian Gunawan dari keluarga Lin. Apa kamu juga ikut campur? Aku lihat kamu masih muda, aku menasihatimu sekali. Jangan demi seorang wanita mencari masalah. Saudara Lin, kamu adalah pilar utama dari keluarga bela diri kita, dan sudah mencapai tahap 8. Jika kamu turun tangan, pasti bisa mengalahkan ilmu setannya. Julian, keponakanku yang bijaksana, hari ini keluarga Wijaya tertimpa malapetaka. Jika kamu bisa membantu keluarga Wijaya melewati bencana ini, aku akan mengumumkan di depan umum menjodohkan Wang Qing denganmu. Ayah! Paman Jiang, tenanglah. Belum lagi menghukum kejahatan dan membasmi kebatilan adalah ajaran keluarga Lin. Apalagi, sebagai calon menantu keluarga Wijaya, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi keluarga Wijaya dan Wang Qing. Mendengar bahwa ayah akan segera menikahkanku dengan orang lain, kenapa dia sepertinya tidak peduli sama sekali? Paman Jiang, Wang Qing, kalian tenang saja, Andi Hartono sudah mati. Keluarga Hartono Utara telah kehilangan andalan terbesarnya. Dengan Zhao Qingtian, seorang tidak akan mampu membuat masalah besar. Zhao Qingtian, kau sudah tua. Kalau kau tahu diri, cepat kembali ke kota utara. Jika tidak, jangan salahkan saya yang muda kurang ajar padamu. Ayahmu bukan lawanku, hanya kau berani sombong di depanku. Baiklah, coba saja. Bagus, pukulan bagus. Pantas saja keluarga Lin penerus yang ditunjuk. Tidak seperti beberapa orang. Seumur hidup hanya tahu bersembunyi di belakang wanita. Tampaknya Tuan Zhao sedikit mampu ya. Sudah kubilang, selama aku ada kau tak bisa menyentuh keluarga Lin. Kau. Bagaimana mungkin? Ini bukan ilmu keluarga Hartono Utara. Kamu, bagaimana kamu memiliki kekuatan dalam yang begitu kuat? Katak dalam tempurung. Sudah kukatakan padamu, di belakangku adalah pendopo kekuatan sejati. Pemimpin pendopo kekuatan sejati Joko Prabowo, bawahannya secara pribadi mengajariku ilmu Luohan Fomo. Dengan bakat kalian yang tidak berguna, bahkan jika kalian diberi 30 tahun lagi, kalian tetap bukan lawanku. Benar saja dia. Pendopo kekuatan sejati Joko Prabowo keluarga Hartono Utara benar-benar berhasil mendekati kekuatan puncak dari pendopo kekuatan sejati. Kepala keluarga Hartono. Tadi aku tidak tahu siapa yang kuhadapi. Aku sama sekali tidak berniat memusuhi keluarga Hartono. Kejadian hari ini semua karena hasutan keluarga Wijaya ini. Keluarga Gunawan bersedia tunduk kepada kepala keluarga Hartono. Hanya memohon agar Tuan Kepala Keluarga Hartono di depan pemimpin aliansi mengucapkan kata-kata baik untuk keluarga Gunawan. Julian Gunawan, kamu... Orang tua Wijaya inilah menantu idaman yang kau andalkan. Hanya seperti ini. Jadi bisa kulihat keluarga Wijaya kalian memang tidak ada orang yang berarti. Ilmu Luohan Fomo ya? Baik, aku akan mencobanya. Kukira siapa? Ternyata ayah pecundang dari tubuh dewa pejuang itu. Kaulah yang membawa tubuh dewa pejuang dari keluarga Wijaya Selatan. Membuka warung teh selama 8 tahun kamu pikir bisa mencoba ilmu arhat penaklukan setan? Kepala keluarga Hartono orang ini hanya tukang isi teh dan cuci piring. Keluarga Wijaya Selatan benar-benar kehabisan orang mengirim sampah untuk mati konyol.
Ryan Susanto mundurlah, apa masih kurang malu untuk keluarga Wijaya Selatan? Belum cukup ya? Tutup mulutmu, jika kamu bicara sekali lagi, barulah itu mempermalukan keluarga Wijaya Selatan. Kamu. Ayah. Biarkan aku pergi. Masalah ini dimulai karena aku. Aku adalah putrimu juga. Putri keluarga Wijaya Selatan. Meskipun aku tidak setuju dengan beberapa pandangan ibuku, tapi keluarga Wijaya Selatan dalam bahaya. Aku tidak bisa bersembunyi di belakangmu. Kamu sudah yakin? Biarkan aku mencoba. Pergilah. Ayah selalu di belakangmu. Leshu, kamu gila. Dengan kekuatan Zhao Qingtian sekarang, bagaimana kamu bisa menghadapinya? Ryan Susanto, kamu benar-benar bertekad untuk membunuh putri kita? Kak Leshu adalah tubuh dewa pejuang yang langka. Satu di antara 10.000 sekarang keluarga Wijaya Selatan di ambang kehancuran. Mungkin hanya dia yang bisa bertarung. Leshu, anak baik keluarga Wijaya Selatan bergantung padamu. Hati-hati ya. Rasakan ini. Tubuh Dewa Pejuang ternyata tidak seberapa. Hari ini aku akan mengirimmu. Dasar jalang kecil, turun menemani anakku. Arhat, penakluk setan kebajraan, penakluk dunia. Leshu, hati-hati. Ini tidak mungkin. Ayah kamu kenapa? Ryan Susanto, apa yang kau lakukan? Mau naik lagi? Mau menyeret keponakanku lagi kan? Ryan Susanto, pertarungan level ini bukan untukmu. Cepat pergi. Leshu, rilekskan tubuhmu. Salurkan ki ke pusat, kumpulkan di telapak tangan. Serang. Ini tidak mungkin. Menang, Leshu, menang. Tubuh Dewa Pejuang inilah wujud sejati tubuh Dewa Pejuang keluarga Wijaya Selatan. Bagus, Leshu. Kamu hebat sekali. Pantas, kau memang tubuh Dewa Pejuang keluarga Wijaya. Bahkan Zhao Qingtian pun bukan tandinganmu. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Meskipun memiliki tubuh Dewa Pejuang, namun tanpa bimbingan guru terkenal dan tanpa latihan bertahun-tahun, bagaimana mungkin mengalahkan Joko Prabowo ilmu Luohan Fumo yang diwariskan langsung? Yang mengalahkanmu tadi bukan aku, melainkan ayahku. Ryan Susanto. Kau bilang dia pemalas yang jualan teh ini. Mengalahkan ilmu Luohan Fumoku? Betul, itu ayahku. Leshu, apa kau bicara sembarangan? Tadi kami melihat dengan jelas bahwa kau dengan satu telapak tangan mendorong Zhao Qingtian mundur. Apa hubungannya dengan Ryan Susanto? Paman, aku tidak berbohong. Tadi memang ayahku yang menyalurkan kekuatan padaku, jadi aku bisa menang dalam satu serangan. Dia orang tak berguna, yang bahkan tidak punya tenaga dalam mustahil. Menurutku kalian pasti menggunakan sesuatu trik kotor yang tidak terlihat. Katakan, siapa sebenarnya dirimu? Kau ingin tahu, tidak ada salahnya memberitahumu. Ryan Susanto dari Pendopo Kekuatan Sejati. Pendopo Kekuatan Sejati. Dia bilang dia orang Pendopo Kekuatan Sejati. Pendopo Kekuatan Sejati. Ryan Susanto, kau benar-benar sombong ya. Kenapa kau tidak percaya? Kau tahu tempat apa Pendopo Kekuatan Sejati itu? Itu adalah tempat para pendekar tertinggi. Dengan penampilanmu seperti ini, di Pendopo Kekuatan Sejati level apa yang kau miliki? Apakah murid penyapu? Atau juru masak di dapur? Diam, berarti tebakanku benar. Kau tahu siapa yang berdiri di belakangku? Dia adalah Pendopo Kekuatan Sejati, salah satu dari 4 dewa perang di bawahnya Duguli.
Kau berani di belakangnya keluar mengatasnamakan pendopo kekuatan sejati menipu dan membohongi? Sepertinya kau bosan hidup? Nanti saat Dewa Perang datang pasti akan kusuruh dia menghukummu karena melawan atasan dan menghina nama besar pendopo kekuatan sejati. Selesai. Semua habis. Hari ini langit ingin menghancurkan keluarga Wijaya. Ayah, jangan panik dulu. Bagaimana jika yang dikatakan Ryan benar? Bagaimana jika dia benar-benar anggota pendopo kekuatan sejati? Asalkan dia mau bicara dengan Prabowo, mungkin keluarga Wijaya masih punya secercah harapan. Kau percaya omong kosongnya? Dia hanyalah seorang pemalas yang hanya bisa mencuci dan menyapu. Bahkan jika dia benar anggota pendopo, kekuatan sejati paling-paling hanya anggota junior di luar, bagaimana bisa melawan Joko Prabowo? Hari ini dia bermusuhan dengan keluarga Hartono. Begitu Prabowo datang, bukan hanya dia yang mati, keluarga Wijaya juga ikut binasa. Cari mati sendiri dan menyeret keluarga Wijaya, kau bajingan, kau bajingan. Paman, Cukup. Ryan sekarang bawa Leshu dan segera pergi. Jika toh aku pergi. Oh, bagaimana dengan kalian? Bukan urusanmu, kau bukan lawan mereka. Leshu masih kecil, apa kau ingin dia ikut tewas karenamu? Tenang saja, selama aku ada tak ada yang bisa menyentuh putriku. Selama aku ada di sini, tidak ada yang bisa menyentuh putriku. Ryan Susanto, kamu benar-benar pura-pura seperti itu ya? Jangan tertawa keras-keras, serangan tadi sudah melukai meridian jantungmu. Hati-hati mati kehabisan napas. Kamu Tuan. Leshu. Kamu. Coba gerakan sedikit Ryan Susanto. Sekarang putri kesayanganmu ada di genggamanku. Aku ingin kau melihat dengan mata kepalamu sendiri. Putrimu mati perlahan dalam penderitaan. Bajingan, lepaskan keponakanku sekarang. Lepaskan dia. Wancing. Leshu orang, cepat panggil orang. Terus terang saja kakek Jiang. 300 muridmu sudah kukalahkan dengan tinju luohan pemusnah setan. Semuanya sudah habis. Bahkan jika kau berteriak sampai serak, tidak akan ada yang datang menyelamatkan kalian. Kamu. Apa katamu? Keluarga Wijaya Selatan kalian, bukankah yang paling kalian sayangi adalah tubuh dewa pejuang ini? Hari ini aku akan mengirimnya mati untuk menemani anakku di alam baka. Lepaskan dia, aku akan memberimu kematian yang terhormat. Mayat utuh? Ryan Susanto, kau belum paham situasi kan? Sekarang aku yang mencekik leher putri kesayanganmu. Aku ingin kau segera berlutut, hancurkan kemampuan bela dirimu sendiri. Jika tidak, aku hitung sampai 3. Aku akan mematahkan lehernya. Kalau tidak, aku hitung sampai 3. Aku akan mematahkan lehernya. Ayah. Jangan pedulikan aku. 3. Ryan Susanto, kumohon, cepatlah mengalah. Yang penting selamatkan putri kita. 2. Ayah. Jangan berlutut, kamu adalah pahlawan besar. Jangan demi aku berlutut kepada penjahat seperti ini. Pahlawan? Dia bahkan putrinya sendiri tidak bisa lindungi. Sampah. Apa yang disebut pahlawan? Kamu tidak pantas mengatakan itu tentang ayahku. Leshu tidak boleh menjadi bebanmu, apalagi sampai kau demi aku berkompromi dengan orang rendahan ini. Leshu. Aliran ki terbalik gadis gila ini, dia akan meledakkan diri. Leshu, kenapa kau sebodoh ini? Ayah Leshu tidak mempermalukanmu. Leshu anakku. Ryan Susanto. Ini semua salahmu, kembalikan Leshu padaku. Ayah tidak akan membiarkanmu kenapa-kenapa. Aku sudah bilang, naga memiliki sisik terbalik. Tekanan mengerikan ini adalah menyentuhnya berarti mati. Kamu. Apa yang akan kau lakukan? Aku bilang padamu, berani-beraninya kau menyentuhku, pendopo kekuatan sejati. Tidak akan memaafkanmu. Getaran petir, siapa yang berani berbuat seenaknya di sini? Itu Dewa Perang, hamba menyambut kedatangan Dewa Perang. Selamat datang, Tuan Dewa. Jubah emas, itu Joko Prabowo.
Joko Prabowo benar-benar datang. Tuan, akhirnya Anda datang. Anda harus membela kami keluarga Zhao. Beri kami keadilan. Zhao Jingtian, bukankah aku sudah memberimu ilmu pengusir setan? Suruh kamu basmi keluarga Jiang. Para pemberontak itu, kenapa kamu jadi begini? Mohon Tuan pahami, saya sedang menjalankan tugas pembersihan yang Anda perintahkan. Orang gila ini, dia mengaku sebagai anggota pendopo kekuatan sejati. Menipu orang. Saya sebut nama Anda. Dia bukan saja tidak berlutut, malah menghina Anda sebagai semut. Kamu hancurkan metode pengujian kepala pendopo. Betul, dia. Orang ini penuh kejahatan, melakukan perbuatan gila seperti itu. Harus dibunuh untuk menenangkan rakyat. Mohon Tuan segera bertindak, bunuh orang ini, untuk menegakkan wibawa pendopo kekuatan sejati. Kau bohong, jelas anakmu yang mengincar tubuh Dewa Pejuang duluan. Kau membalikkan fakta. Anakku, sudahlah. Sekali dewa marah, mayat bergelimpangan. Keluarga Jiang kali ini benar-benar hancur. Ayah, di seluruh Syaraya, siapapun yang berani meremehkan pendopo kekuatan sejati sudah menjadi tulang belulang. Ryan Susanto, kali ini kau pasti mati. Sebut namamu, biar kau mati dengan jelas. Kau bilang, siapa yang harus mati dengan jelas? Kau. Kepala pendopo, bawahan Dugulie menghadap kepala pendopo kekuatan sejati. Ryan Susanto adalah kepala pendopo kekuatan sejati. Saya, hamba adalah utusan kanan pendopo kekuatan sejati Dewa Pelindung. Pendekar Dugulie menghadap pemimpin hamba tidak tahu pemimpin datang ini dosa besar. Saya mohon hukuman dari tuanku. Dugulie, beberapa tahun tidak bertemu kamu makin berani saja. Tadi aku dengar dari Zhao Jingtian kamu mau membunuhku bahkan menghancurkan tulangku, ya? Mana berani hamba nyawa hamba milik tuanku. Bahkan jika diberi 1000 nyali hamba tetap tidak berani kurang ajar sedikit pun pada tuanku. Tuan, apa yang Tuan lakukan? Dia hanyalah sampah penjual teh menantu lelaki yang diusir keluarga Wijaya. Mana mungkin dia pemimpin pendopo kekuatan sejati? Buta kau. Yang berdiri di sini adalah pelindung negara Syah pendiri pendopo kekuatan sejati, pemimpin tertinggi. Masa kau seenaknya? Apa? Dia benar-benar pemimpin pendopo kekuatan sejati? Ryan Susanto adalah pemimpin pendopo kekuatan sejati. Tapi kau tahu, aku tidak butuh kelembutan yang tidak berguna. Kau suamiku, tapi kau bahkan tidak bisa melatih tenaga dalam kakek sedang tidak enak badan. Setelah dia meninggal, kita bercerai. Lelaki milikku, Vera Wijaya, boleh tidak mencintaiku, tapi tidak boleh menjadi sampah yang hanya berkutat pada wanita. Pendekar tidak berbohong. Dia yang mencuci pakaian dan memasak untukku, yang menyediakan air cuci kaki selama 10 tahun selama ini ternyata adalah yang kupuja, yang selalu kukagumi. Tidak mungkin, tidak mungkin. Orang bawa dia. Ampun, ampun. Dugulie, kemari dan lihat. Pemimpin Nona terluka, tenaga dalamnya sepertinya ramuan manusia tak bisa menyembuhkan. Sayangnya obat-obatan dunia tidak bisa menyembuhkannya. Apa katamu? Le Shu, maafkan aku. Ayah gagal melindungimu. Ryan Susanto tidak, Tuan Istana. Aku yang salah. Dulu aku buta. Seharusnya aku tidak mengusirmu dari rumah. Hanya kau yang bisa menyelamatkan putri kita. Kumohon, selamatkan putri kita. Yang mulia, aku buta. Keluarga Wijaya Selatan tak bisa lepas dari kesalahan ini. Kumohon, demi hubungan kita dulu. Katakan, bagaimana cara menyelamatkannya? Hanya satu benda yang bisa memulihkan sumber kehidupannya, menghidupkannya kembali. Benda apa? Tanah suci aliansi spiritual, puncak Gunung Naga Harimau, herba 9 putaran. Gunung Naga Harimau? Herba 9 putaran, hanya tumbuh 1 batang dalam 3000 tahun. Aliansi spiritual menganggapnya sebagai harta paling berharga. Para tetua aliansi spiritual itu menganggapnya sebagai nyawa mereka, tidak akan memberikannya kepada orang luar. Lalu bagaimana? Keponakanku menunggu pertolongan. Le Shu. Ayah, Le Shu. aku tidak mempermalukanmu. Hanya herba ilahi biasa. Jika aku membutuhkannya, mereka harus memberikannya dengan hormat. Le Shu. Ayah awalnya ingin melepas tulang spiritual sebagai orang biasa menemanimu tumbuh besar. Tapi dunia ini pada akhirnya tidak mengizinkan.
Duguli, dengarkan perintah. Siap. Jaga baik-baik kediaman Jiang, lindungi putriku. Aku pergi sebentar, akan kembali. Baik, atasan. Ryan Susanto, kau melawan kekuasaan langit, melukai aliansi spiritualku. Mau lari kemana? Mereka orang dari aliansi spiritual mereka datang. Apa? Aliansi spiritual? Maksudmu itu tempat suci para kultivator legendaris aliansi spiritual yang melampaui martial arts. Kau Ryan Susanto? Sebagai orang dari dunia bawah, kau melukai murid aliansi spiritualku, menghina kewibawaan Gunung Nagaku. Apakah kau tahu salahmu? Keluarga bela diri dan dunia bawah berada di bawah yurisdiksi pendopo kekuatan sejati. Sekarang pemimpin pendopo ada di sini. Bukan tempat untuk aliansi spiritualmu untuk seenaknya berbuat semaunya. Pemimpin pendopo hanya orang biasa yang melatih fisik. Di mata aliansi spiritualku hanyalah kepala sarang semut yang diatur berani bersikap arogan di hadapan dewa-dewiku. Cukup. Orang yang kalian cari adalah aku. Bagus. Kalian datang tepat waktu, jadi aku tidak perlu mencari kalian. Cukup. Orang yang kalian cari adalah aku. Kebetulan sekali, jadi aku tidak perlu repot mencarimu. Ryan Susanto, kau menggunakan cara licik, menghancurkan dasar kultivasiku. Hari ini aku, pemimpin tertinggi aliansi spiritual, ada di sini. Pasti tidak akan melepaskanmu. Ryan Susanto, kau bahkan berani menyinggung orang dari aliansi spiritual. Mereka bisa menggenggam awan dan menurunkan hujan dengan telapak tangan. Dewa sejati. Sekali dewa marah, dunia manusia akan hancur selamanya. Ryan Susanto, meskipun kau adalah pemimpin pendopo kekuatan sejati, dewa dan manusia berbeda. Kau pasti tidak akan bisa melawan para dewa. Tuan Jiang benar. Ryan Susanto berlutut dan minta maaf pada dewanya. Mungkin saja mereka akan memberikan sedikit tanaman dewa untuk menyelamatkan Leshu. Di seluruh alam surgawi, dimensi abadi kuno, belum ada yang bisa menerima permintaan maaf dariku, Ryan Susanto. Adapun tanaman dewa, jika aku menginginkannya, setuju atau tidak, mereka harus memberikannya padaku dengan kedua tangan. Tanaman dewa 9 putaran, serahkan padaku. Urusan hari ini bisa aku maafkan. Dimaafkan? Apa katanya? Kau seekor semut dari dunia fana, berani bicara maaf pada aliansi spiritual? Sungguh orang yang sombong. Ini adalah harta karun Gunung Naga, tanaman dewa 9 putaran, warisan raja pendahulu, dapat menghidupkan yang mati dan menumbuhkan daging di tulang, juga dapat mengambil kepala tanpa jejak. Ini adalah harta penjaga gunung kami. Ryan Susanto, aku beri kau pilihan. Berlutut, hancurkan kultivasimu sendiri, dan pada orang-orang aliansi spiritual, bertobat dengan tulus. Maka aku akan memberi anakmu secercah harapan. Kalian orang aliansi spiritual benar-benar keterlaluan, Ryan. Kamu adalah inti dari pendopo kekuatan sejati. Jangan pernah menghancurkan kultivasimu sendiri. Oh begitu? Maka biarkan saja putrimu sendiri mati. Ryan aliansi spiritual sudah memberi kita kesempatan. Ini adalah ramuan spiritual, satu-satunya harapan untuk menyelamatkan Leshu. Kamu ikuti saja apa yang mereka katakan. Warisan raja pendahulu, sungguh konyol. Apa maksudmu? Jika raja pendahulu itu tahu keturunannya mengambil gulma yang dulu dia tanam sembarangan, sebatang gulma datang ke dunia fana untuk memeras seorang ayah. Kurasa dia pasti akan marah dan saat itu juga membersihkan keluarga sendiri. Berani? Kamu berani menghina raja spiritual dan bilang benda suci aliansi spiritual kita adalah gulma? Kamu. Bagaimana kamu tahu ramuan spiritual ditanam langsung oleh raja aliansi spiritual kita? Ini adalah rahasia aliansi spiritual kita yang dijaga selama 1000 tahun. Dari mana kamu mendengarnya? Aku tidak hanya tahu ini Dasi Mingkau telah berlatih Tai Ching Ganying Pian selama 60 tahun. Seharusnya tenang dan tidak bertindak, tapi karena tergiur oleh kekuasaan aliansi spiritual mengakibatkan iblis hati tumbuh diam-diam Ki melonjak ke Taiyuan. Dan setiap malam bulan purnama seluruh meridianmu terasa digigit ribuan semut di titik jantung. Dingin sampai ke sumsum tulang. Pasti tidak enak kan? Kau bisa melihat titik lemahku. Hal ini bahkan Tianxi pun tidak tahu siapa sebenarnya dirimu. Bayu, anak kecil itu dulu saat dia belajar di bawah saya bahkan tidak seberani kamu sombong.
Kau berani menyebut nama Tianqi saya? Hari ini, siapapun kau pasti akan kucabut jiwamu dan kukubur di bawah Gunung Naga tak akan bisa terlahir kembali selamanya. Karena tidak mau menyerahkan ramuan spiritual, maka jangan salahkan aku jika mengambilnya sendiri. Karena tidak mau menyerahkan ramuan dewa, jangan salahkan aku jika mengambilnya sendiri. Naga api membakar langit. Anak muda bermain api denganku. Itu tidak mungkin. Ini adalah teknik api suci di dunia fana. Tidak mungkin ada yang bisa mengatasinya dengan mudah. Ilmu hitam apa yang kau gunakan? Ilmu hitam ini hanyalah tingkat yang tidak dapat kau capai. Aura ini membuat darahku gemetar. Giliranku. Berhenti, jika kau melangkah maju selangkah lagi, aku akan di depanmu menghancurkan satu-satunya ramuan dewa di dunia ini. Kau berani? Berhenti, aku sungguh akan menghancurkannya. Dengan begitu kau tidak bisa menyelamatkan putrimu, kau akan menyesal seumur hidup. Murid durhaka, berhentilah. Guru. Murid durhaka, berhenti. Guru. Guru, kau datang tepat waktu penjahat ini melukai saudara seperguruanku dan menghina kehormatan kami. Mohon guru turun tangan, bunuh orang ini di tempat. Mohon guru bunuh orang ini di tempat. Diam, murid durhaka, kau telah membuat masalah besar. Guru. Gunung Naga. Bayu Guru ke-28 Gunung Naga. Menghormati kepulangan Raja Dewa. Bayu. Ini yang kau besarkan, murid yang baik. Saya yang gagal mendidiknya patut dihukum mati, mohon Raja Dewa tenang. Guru, kau gila, dia melukai saudaraku, menghina kehormatan kita, dia musuh. Diam. Aliansi spiritual sebenarnya adalah Raja Dewa yang diciptakan 1000 tahun lalu. Kalian bisa masuk aliansi dan belajar berkat dia. Kalian berani tidak hormat padanya. Itu penghinaan terhadap guru dan leluhur, sangat durhaka. Cepat hormati Raja Dewa. Raja Dewa. Dia benar-benar Raja Dewa. Guru pernah berkata, sumber aliansi spiritual adalah makhluk tertinggi. Dia sudah melampaui 3 alam di luar 5 elemen. Semen hormati Raja Dewa. Hormat kami, Raja Abadi. Bayu, sejak aku pensiun, lama sudah aku tak urus urusan dunia. Hari ini aku minta satu dari aliansi spiritual, tumbuhan jiwa kembali 9 putaran, apakah itu berlebihan? Aliansi spiritual memang Tuan Raja Abadi sendiri yang mendirikannya. Di dalam aliansi, semua harta langka bisa dipakai secara alami. Orang yang pernah kumaki selama 10 tahun, orang tak berguna, pria yang kubenci karena tak berguna, ternyata bukan hanya pemilik pendopo kekuatan sejati, tapi juga yang menciptakan aliansi spiritual, Raja Abadi tertinggi. Aku, selama ini, apa yang udah kulakukan? Leshu? Leshu sudah bangun. Leshu. Ayah. Ayah, aku bermimpi memimpikan kau jadi dewa. Anak bodoh. Ayahmu tetaplah ayahmu selamanya. Bayu, bawa sampah-sampahmu ini dan enyah ke Gunung Naga. Bilang juga pada beberapa monster-monster tua yang bersembunyi itu, aku Ryan Susanto sudah kembali.